Halo semuanya, selamat kembali bergabung di video ini. Ini video yang ketiga dari bagian materi kuliah gizi kerja yang eh, menceritakan dan juga menjelaskan tentang perbedaan kebutuhan gizi secara fisiologis, terutama untuk para pekerja yang hamil, menyusui maupun juga dalam usia produktif ya. Nah, di bagian ketiga ini saya akan melanjutkan terkait dengan apa saja program-program pemerintah dan regulasi yang sudah menjadi kebijakan oleh pemerintah yang berupaya untuk mendukung kecukupan kebutuhan gizi untuk para pekerja, terutama yang ibu hamil, ibu menyusui, dan para wanita usia produktif, ya, atau wanita usia subur. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Indonesia kita sudah banyak sekali program-program terkait dengan gizi, baik itu program yang sensitif atau program yang spesifik. Program sensitif itu artinya program-program yang mengatasi masalah determinan gizi secara tidak langsung. Contohnya misalkan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, kemudian sedangkan yang intervensi secara spesifik itu yang program-program yang mengintervensi pada tataran level penyebab secara langsung ya, terutama ketidakcukupan asupan dan juga adanya kondisi yang menyebabkan seseorang itu mengalami infeksi. Dalam hal ini nanti adalah eh, ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nah, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Pertama adalah suplementasi tablet tambah darah atau disingkat PPD, dan juga program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di data dalam gambar ini dari Riset Kesehatan Nasional pada tahun 2018, bahwa ibu-ibu hamil atau bumil yang mendapatkan pemberian makanan tambahan itu jumlahnya sangat kecil ya, masih 25,2%. Nah, di mana 74,8% lainnya, tentu saja ini menjadi perhatian untuk kita semua. Apakah mereka ini memang tidak memiliki akses, atau kondisi yang kedua adalah mereka memang betul-betul tidak membutuhkan, ya. Nah, kalau saya memikirkan kemungkinan adalah ibu hamil tersebut tidak memiliki akses kepada layanan atau program pemberian makanan tambahan ini. Nah, di akhir slide nanti akan saya sampaikan apa saja refleksi yang mungkin perlu kita evaluasi, mengapa kemudian banyak ibu hamil yang masih belum mendapatkan program ini. Nah, yang juga tidak kalah menarik adalah dari 25,2% yang mendapatkan program PMT ini, itu yang betul-betul secara lengkap untuk mendapatkan program, artinya yang mendapatkan jumlah PMT lebih dari 90 bungkus ya, itu hanya 2,1%. Kemudian yang mendapatkan 31 sampai 89 bungkus dan juga sampai mengkonsumsi sejumlah itu hanya 5,9%, dan sisanya itu yang mengkonsumsi hanya kurang dari 30 bungkus ya. Nah, itu fenomena yang terjadi pada saat ini. Bisa jadi orang yang sudah menerima, kemudian ibu hamil yang sudah menerima, kemudian bukan ibunya yang mengkonsumsi, tapi mungkin suaminya atau keluarga yang lain gitu kan. Sehingga apakah ini program ini juga bisa tepat sasaran, ini juga mungkin perlu kita evaluasi. Nah, sedangkan yang kedua adalah pemberian suplementasi tablet tambah darah pun juga demikian ya. Walaupun jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang atau ibu hamil yang mendapatkan program PMT, yaitu sekitar 73,2%, tapi masih ada 26,8% yang belum sama sekali pernah menerima tablet tambah darah. Nah, juga kalau kita breakdown dari yang menerima tablet tambah darah ini, yang betul-betul
mendapatkan jumlah sesuai dengan standar itu adalah hanya 24%, yaitu yang mendapatkan minimal 90 tablet atau lebih dari 90 tablet. Sedangkan yang kurang dari 90 tablet itu 76%. Nah, kalau kita breakdown lagi dari 24% yang mendapatkan 90 tablet, itu ternyata yang juga betul-betul mengkonsumsi minimal 90 tablet itu hanya 38,1% dan kurang dari itu sekitar 62%, ya. Jadi sebenarnya program ini mulai dari yang menerima mendapatkan jumlah yang standar sampai yang mengkonsumsi jumlahnya semakin menurun. Nah, ini juga mungkin sekali lagi menjadi evaluasi buat kita bersama, terutama para pekerja, apakah sebenarnya pekerja-pekerja yang hamil itu masuk di dalam kategori yang iya 73,2% atau kelompok yang tidak menerima sekitar 26,8%, ya. Nah, ini tentu kita akan evaluasi dan salah satu insight untuk kita melakukan riset di berikutnya, bagaimana mengevaluasi program ini terhadap aksesibilitas para pekerja menerima tablet obat darah sampai mengkonsumsinya hingga sesuai standar. Nah, beberapa kebijakan pun juga sudah diterbitkan oleh pemerintah ya untuk mengupayakan agar para pekerja terutama itu mendapatkan hak dan akses yang luas seluas-luasnya untuk tercukupi kebutuhannya, ya. Nah, ini hanya beberapa regulasi yang saya kutip, tapi setidaknya teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya dari pemerintah pun juga sudah memiliki concern ke arah sana, tapi tentu saja masih banyak ruang-ruang yang perlu diperbaiki, ya. Misalkan yang pertama ini adalah kebijakan untuk pemberian air susu ibu secara eksklusif. Tentu ini mengatur kepada ibu-ibu yang menyusui agar bisa mencukupi kebutuhan bukan untuk dirinya sebenarnya, tapi mencukupi kebutuhan untuk anaknya. Ya, tentu ini hal baik yang sudah diupayakan oleh pemerintah agar memastikan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan ibu menyusui itu mendapatkan akses dan fasilitas baik itu tempat maupun dispensasi waktu khusus untuk menyusui ataupun memerah ASI, ya. Kemudian yang kedua dari surat Permenkes, Permenaker Trans maksud saya, peraturan pemerintah tenaga kerja dan transmigrasi. Nah, eh, dari Kemenaker Trans ini kemudian menerbitkan kebijakan terkait dengan layanan kesehatan bagi tenaga kerja, ya. Nah, salah satu kebijakan yang saya pikir ini juga program yang melindungi adalah eh, di dalam kebijakan tersebut memberikan arahan terkait dengan bagaimana merencanakan pembuatan tempat kerja, kemudian penyediaan alat pelindung diri, serta yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan gizi kerja adalah bagaimana cara perusahaan itu dianjurkan untuk menyelenggarakan makanan di tempat kerja yang adekuat secara jumlah dan adekuat secara gizi, ya. Nah, tentu ini salah satu kebijakan yang berupaya memberikan proteksi bagi para pekerja uh, untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan baik para ibu menyusui, ibu hamil maupun wanita usia produktif untuk tetap mendapatkan akses yang adekuat terhadap gizi yang cukup dan uh, gizi yang sempurna. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu uh, regulasi yang juga diterbitkan oleh Moneker Trans. Di dalam kebijakan ini diatur bahwa perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang bekerjakan para pekerja yang lebih dari jam kerja yang diatur secara umum, yaitu sekitar pukul 23 sampai dengan 7 pagi, maka perusahaan atau pengusaha tersebut itu wajib untuk memberikan eh, subsidi pemberian makanan dan minuman yang bergizi, serta secara spesifik makanan dan minuman yang bergizi tersebut juga harus diatur setidaknya minimal memenuhi 1.400 kalori.
dan itu diberikan wajib pada waktu istirahat di antara jam kerja para pekerja. Nah, itu adalah beberapa kebijakan atau regulasi pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Indonesia. Nah, tapi sekali lagi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan refleksi yang perlu kita lakukan dan perlu kita pikirkan. Pertama, apakah para pekerja-pekerja yang mengalami atau dalam kondisi hamil itu betul-betul diberikan kesempatan untuk izin bekerja untuk melakukan layanan antenatal care atau akses antenatal care ke puskesmas atau klinik setempat. Karena kalau mereka tidak mendapatkan layanan ini, mereka sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan program pemberian makanan tambahan maupun juga suplementasi tablet tambah darah. Kemudian yang kedua, apakah pekerja juga yang mengalami atau dalam kondisi hamil itu betul-betul diberikan waktu untuk istirahat yang cukup untuk sekedar mengkonsumsi tablet tambah darah ataupun mengkonsumsi suplemen-suplemen lain yang mereka sediakan secara pribadi, ya. Jadi akses waktu dan fasilitas tempat ini pun sekali lagi menjadi perhatian untuk kita bersama. Kemudian pertanyaan ketiga yang juga sekaligus untuk refleksi kita adalah apakah di perusahaan itu juga menyediakan fasilitas klinik mandiri yang terhubung dengan fasilitas layanan pemerintah seperti puskesmas untuk melakukan antenatal care sendiri secara mandiri, ya. Kalaupun mereka tidak punya, artinya mereka harus memberikan akses ke luas-luasnya kepada para pekerja untuk mendapatkan layanan yang uh, mencukupi, ya, minimal layanan primer. Nah, sehingga pertanyaan dua berikutnya, kita tetap perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah, walaupun niatnya itu sudah ada, programnya itu sudah tersedia, tapi apakah program tersebut berjalan dengan baik, tepat sasaran, itu tentu kita perlu pikirkan apakah sudah memenuhi target dan harapan atau belum, ya. Sehingga kita perlu memastikan akses dan hak pada para pekerja. Nah, pertanyaan yang terakhir ini juga yang tidak kalah penting adalah beberapa kebijakan itu masih secara umum mana apakah pekerjaan tersebut itu pekerja informal maupun pekerja yang formal, ya. Mungkin bagi para perusahaan-perusahaan yang formal, industri-industri yang besar mungkin secara regulasi mereka mereka bisa comply, ya. Tapi bagaimana dengan hak-hak pekerja yang bekerja secara informal, buruh bangunan misalkan, atau orang-orang pedagang-pedagang yang tidak dinaungi oleh perusahaan yang resmi, ya. Jadi banyak sekali masih gap-gap yang perlu kita evaluasi bagaimana memastikan hak dan akses bagi para pekerja secara luas, baik mau pekerja yang formal maupun informal itu tetap mendapatkan akses yang sama, ya. Jadi saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi refleksi untuk kita bersama untuk melakukan riset di kemudian hari, ya. Nah, saya kira itu adalah video terakhir dari materi ini. Tentu saja saya berharap video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi atau insight untuk teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana kita melakukan atau mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung tentang program untuk memastikan kecukupan gizi pada para pekerja, ya, terutama pada para pekerja yang memiliki kondisi secara fisiologis yang berbeda. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.